Selamat siang Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan 100 hari wafatnya Ananda Raffles Ocean. Apabila dalam jangka waktu 100 hari ini arwah dari Ananda Raffles belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai dan bahagia, belum melepaskan dari segala bentuk kemelekatan, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan semua akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian Ananda Raffles menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh konsentrasi, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, kita bawakan doa-doa ini dengan penuh hikmah. Mohon berdiri. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghormat ke altar dan ke Buddha, Dharma, dan Sangha dan altar Raffles dengan menundukkan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa halaman 2 disambung dengan pujian air suci halaman 3. Lencakawe kita bulan wani sedang insan insan eta sarongka
silakan duduk, dibuka halaman 4. Mantra welas asih. Namo Sivang Cintasa Amitabha. Namo Sivang Cintasa Amitabha. Namo Sivang Cintasa Amitabha. Namo Tape Quan Seing Pusa. Namo Tape Quan Seing Pusa. Namo Tape Quan Seing Pusa. Namo Alai Tanatola Ye. Namo Aliye Polu Jeti Swapalaye Puti Satopoye Moho Satopoye Moho Jaluni Jaye Om Sapalafai Sutanatasye. Namo Sicilito Imong Aliye Polu Jeti Sepalaleng Topo. Namo Nala Cinca Sili Moho Puto Sami Sapo Atato Supeng Asein Sapo Sato Namo Po Sato Namo Po Cemo Pada Tota Ceta Om Apolu Silu Jati Jaloti Isili Moho Puti Sato Sapo Sapo Mola Mola Mosi Mosi Litoyin Cilu Cilu Cemang Tulu Tulu Pasayeti Moho Pasayeti Tola Tola Tilini Sopola Ye Cela Cela Mama Pamola Mutili Isi Isi Sena Sena Alasan Pola Seli Wasa Pasan Pola Saye Olo Olo Mola Olo Olo Sili Sola Sola Sili Sili Solo Solo Potiye Potiye Potoye Potoye Mitiliye Nala Cinta Tili Sane Napoye Mona Sapoko Citaye Sapoko Mogo Citaye Sapoko Citayo Isapolaye Sapoko Nala Cinta Sapoko Mola Nala Sapoko Silasan Amocaye Sapoko Sapo Moga Asitaye Sapoko Secela Asitaye Sapoko Poto Moca Sitaye Sapoko Nala Cinta Pocalaye Sapoko Mopolisan Celaye Sapoko Namo Holatana Tolaye Namo Aliye Polo Ceti Sapolaye Sapoko Om Cintentu Mantola Potoye Sapoko
56, 57, 58, 59 ya. Nanti bagian 58 dan 59, 58 bagian bawah dan 59 satu halaman. Masing-masing bait dibaca 3 kali. 56 dahulu sincing sutra hati. Namo Bhagavate Sangghapusana. Namo Bhagavate Sangghapusana. Namo Bhagavate Palamita sing ching quan chất trái bồ sa sing san para palamita sa cha che wo e che kum to e che ko asa li sa po ye kong kong po e sa che sa kong che sa sang sing sa ye wo ro sa li sa po ca cung xiang po san po meng po ca po cheng po chan po chen sa kong cho wo sa sang sing sa wo yan a pi sa san ip wo sa sang wei so qua wo yan che nai cha wo i sa che wo ming ye wo ming cheng nai cha wo la sa ye wo la sa ching wo cơ che me ta wo cha ye wo ta ye wo sa ta ko po ti sa to ye pa ra pa la mi ta ko san vô ca ai ku wo yo con po len li nen tao mong san chớ san ne pan san sa som ye pa ra pa la mi ta ko ta ana ta la san nya sam po ti ko cha pa ra pa la mi ta san cho sa ta mình cho sa vô san cho sa vô tan cho nén chu ti che ko san sa pu si ko sa pa ra pa la mi ta cha ye che ti pa la che ti pa la san che ti pa ti sa pa nam mô a mi ta pa ye ta che ta ye ta ti ye ta a mi li ta pa pi a mi li ta sin tang pa pi a mi li ta pi cha ran ti a mi li ta pi cha ran ta cha mi ni cha na cha ta cha li sa pa con nam mô a mi ta pa ye ta che ta ye ta ti ye ta a mi li ta pa pi a mi li ta sin tang pa pi a mi li ta pi cha ran ti a mi li ta pi cha ran ta cha mi ni cha na cha ta cha li sa pa con nam mô a mi ta pa ye ta che to ye ta ti ye ta a mi li ta pa pi a mi li ta sin tang pa pi a mi li ta pi cha ran ti a mi li ta pi cha ran ta cha mi ni cha na cha ta cha li sa pa con nam mô sa văn tan ta ye ta wa la che tin om sam pa la gong nam mô sa văn tan ta ye ta wa la che tin om sam pa la gong nam mô sa văn tan ta ye ta wa la che tin om sam pa la gong nam mô sa lo phu ye tan ta ye to ye ta cha ta
Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sapoho Namo Solo Poye Tantaye Toye Tajata Om Solo Solo Pola Solo Pola Solo Sapoho Om Yeyenang Sampawa Wacelakum Om Yeyenang Sampawa Wacelakum Om Yeyenang Sampawa Wacelakum. Halaman 55 dan 56 mohon berdiri. 55, 56 dan 61 nanti bagian terakhir. 55, 56 dan 61. Amitabha Sanji yen sasema
Silakan duduk, dibuka halaman 62, 63, 64. Kita baca dulu bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 62 Mandarinya. Sefang sang sefo amita tiing, chopeng po quang ling vata wo chong ching, wo ching ta quê yi chan mê san yo chuyên, quan yo cho vô sản cha sinh yo về xiang, yen thân an vô đơn can in xuê sở xiên, liên trong xế quang trình văn minh cha một trên, trên văn cha trình trình tơ san cha lệ quao, trên vô lo san sở rơ vô tao y trên, cô bên má nó toàn phương yang mang mần sương, sa yên tớ quang liền cho yên cha vô tăng, si công yo trình vô yên vô chung, chỉ yên vô trình tớ yên trọng sơ, sơ quang sang sơ ý chế bó sa mô hồ sa mô cơ bó rơ bó lô mi.
Marilah kita membimbing arwah dari Ananda Raffles untuk selalu menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sankwii halaman 65 bagian bawah dan 66. Ya. Namo Tate Yipa Tang Yen Dosan Ita Tata Sapusan Namo Tate dibuka halaman 68. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa peringatan 100 hari Ananda Raffles meninggalkan kita semua. Kita limpahkan, kita sebut namanya bagian titik-titik. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Ananda Raffles Osian Jaya Prabowo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B dan C. Halaman B dan C, doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Kembali Bapak Ibu, di saat kita mengenang memperingati 100 hari wafatnya Ananda Raffles, marilah kita dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila ini arwahnya belum menempati surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu mengikuti membaca bahasa Indonesianya. Nanti saya bersama para romo akan nenfok untuk mengiringi doa kelahiran kembali. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, duka cita, aku semuanya diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Segeralah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha.
datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Bukunya ditutup, masih di bawah. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 100 hari ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan makanan-makanan kepada yang telah tiada, kepada Raffles yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap menung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Ananda Raffles Ocean. Kembali sudah beberapa kali kita mengirim doa untuk kelancaran perjalanan Ananda Raffles dalam menempuh kehidupan yang baru. Dan sebagai perhatian orang tua kepada anak yang mau bepergian, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Kapan hari dikirimi uang-uangan sebagai simbol perhatian orang tua kepada anak, agar di alam berikutnya pun mempunyai fasilitas kehidupan hidup layak seperti hal orang-orang lainnya. Kemudian juga jangan sampai kelaparan, kekurangan sarana-sarana kehidupan,
Sebagai simbolnya di depan altar ini juga disajikan bermacam-macam makanan-makanan ini. Ini sebagai simbol perhatian orang tua kepada anaknya. Yakinlah rasa simpatik, rasa kepedulian yang ditunjukkan orang tua kepada anak akan menggembirakan hati arwah yang bahagia, yang damai, yang tenang, tentunya akan mengkondisikan untuk terlahirnya di alam tenang dan alam damai dan alam bahagia. Pelajaran dapat kita peroleh di saat kita berhadapan dengan orang yang meninggal atau mengalami kehilangan keluarga yang tercinta di tengah-tengah kita untuk selamanya. Ada direspon meninggalnya anggota keluarga, anak atau orang tua dengan kepedihan, dengan kesedihan yang berlarut-larut terus-menerus. Ini juga pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Namun bagi seorang bijaksana seperti Sang Buddha adalah seseorang yang mampu menyadarkan, mencerahkan masyarakat umum atau umat awam pada waktu itu yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami kemurungan, keputusasaan karena ditinggal mati orang-orang tercinta, anak-anak orang yang tercinta. Justru di tengah-tengah sedang menghadapi kesedihan itu, Sang Buddha mampu menunjukkan pencerahan, menunjukkan atau bisa membimbing seseorang menuju pada kesucian. Saya ambilkan contoh-contoh yang telah ditulis dalam kitab suci. Ada seorang ibu yang bernama Patacara. Dia adalah wanita yang sangat malang sekali. Kenapa dikatakan malang? Dalam waktu yang hampir bersamaan dia kehilangan satu persatu anggota keluarganya. Yang pertama, ketika melakukan satu perjalanan dengan suaminya, dengan dua anaknya, suaminya di tengah perjalanan dipatok ular berbisa, meninggal suaminya secara mendadak karena dipatok ular berbisa. Belum pulih kesedihannya, melanjutkan satu perjalanan, dia menyeberangi sebuah sungai. Karena sungai sangat dalam, anak satunya ditaruh di pinggir sungai, kemudian yang satunya digendong. Kemudian datanglah burung elang, pemakan bangkai manusia atau bangkai-bangkai hewan dan binatang. Dikiranya anak tadi bangkai, kemudian didatangi oleh burung elang, dimakan di bawahnya. Yang satunya di gendongannya pun juga hanyut di sungai. Dia kehilangan suaminya, kedua anaknya dalam waktu yang bersamaan. Seorang diri dia hidupnya murung, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Di tengah-tengah perjalanan dia ketemu orang yang baru saja pergi melayat, kedua orang tuanya juga meninggal. Bisa kita rasakan Bapak Ibu, kehilangan orang-orang yang dicintai dalam waktu yang bersamaan. Hancur luluh perasaan dari Patacara ini. Kemudian Patacara ini didekati oleh Sang Buddha, diberi nasihat. Kita percaya dalam agama Buddha bahwa kelahiran saat ini bukanlah kelahiran yang pertama kali. Sebelum kita hidup saat ini, kita pernah mengalami kehidupan-kehidupan yang lalu, saat ini dan yang akan datang. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat Patacara ini, bahwa kamu kehilangan anggota keluargamu bukan terjadi dalam kehidupan saat ini saja. Kelahiran-kelahiran yang lalu pun kamu pernah kehilangan saudaramu, familimu, suamimu, secara terus-menerus. Apakah kamu akan meratapi terus, sekalipun air matamu habis, ya, darahmu, ya, itu mengering, ya, badanmu hancur pun juga tidak pernah kamu akan memulihkan kondisimu apabila kamu tidak bisa menerima perpisahan-perpisahan dari orang yang kamu cintai. Bahwa hukum kematian berlaku siapapun. Ada sebuah ilustrasi penggambaran, ya, di pohon kelapa itu, buah kelapa itu bisa jatuh, itu tidak usah menunggu nanti kelapanya kalau tua, cengkir, beluluk, ya, itu juga bisa jatuh. Demikian pula kehidupan yang kita jalani. Setelah seseorang lahir, umur berapa, di mana, selalu dibayangi dengan kematian-kematian.
Siapa yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti apa penyebabnya pasti akan mengalami kematian, karena itu sudah menjadi hukum alam, hukum kodrati. Manusia yang pernah lahir, makhluk yang pernah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Namun kematian di sini adalah kematian fisik, sebetulnya kematian rohani itu tidak pernah terjadi. Kemudian yang kedua, seorang ibu yang bernama Kesa Gotami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Bisa kita gambarkan anak tunggal adalah satu-satunya harapan hidup dalam keluarga. Dia kehilangan sampai stres berat, bahkan mencari obat yang bisa memulihkan kondisi anaknya, menghidupkan kembali. Dicarinya biji lada. Namun sayangnya biji lada yang diketemukan itu berasal dari keluarga-keluarga yang pernah mengalami kematian juga. Dia menyadari bahwa kematian, ditinggal kematian anak bukan saja terjadi dalam keluarganya sendiri. Ditinggal anak bukan saja terjadi dengan anaknya sendiri. Keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalaminya. Dia tercerahkan. Kemudian ada seorang ibu juga yang bernama Wisaka. Dia menangisi terus-menerus tiap hari cucunya yang meninggal. Padahal dia mempunyai cucu yang cukup banyak. Sang Buddha mengatakan cucumu sangat banyak. Kalau apabila setiap hari mati, apakah kamu akan nangis terus? Ya tidak, Sang Buddha. Kenapa? Ya tidak ada gunanya. Saya menangis malah justru bikin sakit badan saya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, tidak dipungkiri orang yang pernah berkumpul, anak yang pernah berkumpul sekian lama, sekian tahun, tidak dengan begitu mudah kita merelakan melepaskannya. Namun bagaimanapun juga kita apabila ingin menata kehidupan kembali harus menerima hukum-hukum kesunatan ini. Kita bersama-sama menyadari hidup ini yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Justru karena ketidakkekalan yang kita alami ini, kita bertekad membekali diri agar kehidupan-kehidupan yang akan terjadi akan kita jalani dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang akan selalu mendapatkan keberuntungan dan bisa mengkondisikan lahir di alam yang lebih baik, lebih bahagia. Sadu. Marilah kita akhiri pembacaan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.